Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang khasiat membaca lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuliakan kedudukan kita, meluhurkan pangkat kita, meluaskan rezeki kita, memudahkan urusan kita, serta mengabulkan segala hajat kita. Bacaan tersebut yakni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 di awal ayat kursi, dan pada surat Ali Imran ayat 2. Sebagian ulama berkata bahwa bacaan tersebut merupakan Ismul A'zam, yakni nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa kepada Allah melalui wasilah bacaan tersebut, maka insya Allah dalam waktu cepat doa itu akan dikabulkan. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Man dawama ala dzikri hadhil asma'i, barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca asma-asma Allah ini. Maksudnya adalah bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, karena di dalam kalimat tersebut terdapat beberapa asma Allah seperti Allahu la ilaha illa huwa al hayyu dan al qayyum. Man dawama ala dzikri hadhil asma'i, barang siapa yang mendawamkan membaca asma-asma Allah ini, yajidu naf'aha syari'an, maka ia akan mendapatkan khasiatnya dalam waktu cepat. Karena sebagaimana tadi dikatakan bahwa bacaan tersebut merupakan Ismul A'zam atau asma Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan kalimat tersebut, maka doanya insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajidu naf'aha sari'an, maka ia akan mendapatkan khasiatnya dalam waktu cepat, fima tata'allaqu bihil matalib, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkannya, sesuai dengan keinginan dari yang bersangkutan. Minal umurid dunyawiyah, baik itu urusan-urusan duniawi, min rif'atil manazil, dari keluhuran pangkat. Misalnya ia bercita-cita ingin menjadi seorang anggota legislatif, atau ingin menjadi seorang eksekutif, atau mungkin ia ingin naik pangkat atau jabatan di kantornya, maka insya Allah barakah bacaan ini semuanya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wad darajati, atau ia ingin mendapatkan derajat yang tinggi, baik di tengah-tengah masyarakatnya atau di antara teman-teman sepekerjaannya dan lain sebagainya. Insya Allah barokah bacaan ini semuanya akan Allah kabulkan. Wa jazbi qulubil alami bil mahabbati war raubati wal wajahah, atau misalnya untuk menarik simpati dari orang lain. Kalau atasan mendapatkan simpati dari bawahannya dan sebaliknya. Kalau ia pedagang menarik simpati dari para pelanggannya. Kalau ia guru akan mendapatkan simpati daripada muridnya dan lain sebagainya. Bil mahabbati war raubati wal wajahah, sehingga mereka akan tertarik kepadanya, akan cinta dan suka kepadanya. Maka insya Allah barakah bacaan tersebut semuanya akan Allah wujudkan. Wa fadluha fil umuri diniyati ajallu wa a'zamu rif'atan. Adapun untuk tujuan-tujuan akhirat, maka itu lebih agung lagi derajatnya, lebih cepat lagi ijabahnya, lebih tinggi kedudukannya. Seperti untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, atau agar diampuni dosa-dosanya, diselamatkan di alam kuburnya dan nanti di akhirat dan sebagainya, maka itu lebih tinggi lagi kedudukannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih Allah sukai daripada urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, sebaiknya sebelum kita mengamalkan bacaan ini, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat. Jadi kita bangun di waktu malam, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita membaca istighfar dan salawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Itu tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan Fatihah yang kelima untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca bacaan tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sebanyak 111 kali atau 313 kali atau 1000 kali. Ini kita bisa memilih sesuai dengan besarnya hajat kita dan sesuai dengan kemampuan kita dalam mengamalkannya. Amalan ini dilakukan selama 7 malam atau 21 malam atau 41 malam. Ini juga kita bisa memilih sesuai dengan besarnya hajat kita dan sesuai dengan kemampuan kita dalam mengamalkannya. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin.
Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.